kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari anatomi mata ya. Anatomi mata. Seperti kita tahu, mata itu kameranya ya. Dimulai dari bagian luar itu ada palpebranya, ada korneanya, masuk ke dalam ada irisnya, iris membentuk pupil. Di antaranya ada kamera okuler anterior, lalu lensa, lalu di bola matanya itu ada vitreous, dan dilanjutkan dengan retina yang melilingi bola mata itu. Lenter. Ya udah nggak apa-apa. Lalu nervus opticus yang pergi ke pusat interpretasi yaitu otak. Jadi untuk melihat bagus dari depan sampai belakang tidak ada masalah, baru bagus. Kalau ada masalah di salah satu jaras itu, maka kita tidak bisa jelas melihat. Jadi kalau kita otaknya stroke, walaupun kameranya bagus, tidak bisa melihat juga. Ya. Side. Ya. Ini gambar lain yang memperlihatkan 10 lapisan retina. Jadi retina yang tipis itu kalau dilihat lagi ada lapisan-lapisan lagi yang mempunyai fungsi yang banyak sekali, dan sehingga penglihatan ini sebenarnya kompleks ya. Dan melihat itu adalah peristiwa otak. Ya. Slide. Nah ini nanti ditunggu aja dulu. Jadi dia suka agak lama. Kembali. Ya, nah ini itu gambar retina bagian belakang, dan itu yang diperlihatkan makula itu adalah bagian yang merupakan yang melihat paling jelas. Slide. Secara global ternyata atau belum ditangani, ingat ya, inilah bagian kita. Penyebab utamanya juga banyak, bermacam-macam, dan mayoritas itu orang tua. Untuk diketahui low vision itu 3 kali lipat jumlah kebutaan. Jadi banyak sekali. Ya. Ya, nah definisinya low vision adalah suatu keadaan di mana orang setelah usaha yang optimal, jadi kalau dia bisa diobati sudah diobatin, kalau bisa operasi sudah dioperasi, tetap mata terbaiknya itu tajam penglihatannya kurang dari 0,3 atau 6/18. Tapi ada lagi, walaupun melihatnya jelas, kalau dia lapang pandangnya kecil, kurang dari 10 derajat, dia juga low vision. Jadi dia tetap buram walaupun telah memakai kacamata. Bagaimana kelihatannya? Bisa sering menubruk, atau justru ditabrak, atau tersandung. Atau intinya celaka lah, kejeblos di got, masuk lubang, meraba-raba udah jelas ya, kalau meraba-raba itu berarti dia tidak jelas melihat. Bisa juga dia selalu memicingkan mata kalau melihat ya. Atau dia lebih suka pergi dengan orang lain, lebih suka warna yang cerah. Nistagmus ya, matanya bergerak selalu. Nistagmus itu artinya matanya nggak bagus lihat penglihatannya ya. Atau dia melihat lebih jelasnya pada posisi miring. Karena itu paling jelas di dia, lurus lebih nggak jelas lagi. Atau kesalahan dalam pekerjaan, memilih, atau di sudut aja nggak ikut main, ya mungkin karena nggak bisa mengikuti permainan, atau udah jelas terlihat matanya tuh nggak sama besar dan lain-lain ya. Sehingga anak-anak yang disisihkan atau menyendiri ya, yang dicap nakal, ingat ya, dicap nakal tuh pernah nggak terpikir di kita, dia tuh karena nggak kelihatan ke depan, jadi dia nggak bisa konsentrasi. Orang bisa konsentrasi terhadap sesuatu yang jelas ada di depan.
Kalau dia nggak lihat, ya dia nggak bisa konsentrasi ya. Jangan dimarahin, harus diperiksakan. Itu yang harus kita sampaikan kepada orang tua. Ya, bisa juga bajunya jadi kurang serasi. Ya, mungkin karena dia nggak jelas melihatnya. Ya, yang dengan tongkat udah jelas ya. Kalau dengan tongkat berarti dia juga tidak jelas. Dengan kacamata tebal. Nah, jadi yang disebut di sini ada kemungkinan begitu, tetapi belum tentu. Ya, seorang dengan kacamata tebal bisa melihatnya bagus loh. Ya, tapi kalau udah jelas melihatnya sangat dekat, ya itu artinya dia kalau pada jarak yang biasa dia nggak jelas. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan ya. Bisa lihat TV nggak, mengenali wajah, melihat uang kalau pertanyaan paling umum. Jadi functional visionnya mencari barang ke warung depan rumah. Kalau anak bermain itu sama pentingnya. Jadi apakah dia cukup bisa bermain karena bisa mengikuti permainan itu gitu ya. Sehingga itu harus ditanyakan dulu karena pada yang berat tentu tata laksananya akan berbeda ya. Lamanya ada yang lebih baik bawaan atau diperoleh, itu kita bisa tanyakan juga sebagai ini ya. Nah, nanti kita catatnya pelan-pelan secara halus, jangan terburu-buru karena orang tua lebih mudah lelah, tapi anak-anak juga sebenarnya ya. Bahasa yang positif, ramah, jangan menggunakan jargon medis. Jadi pakai bahasa yang mereka mengerti ya. Jadi jangan langsung bisa, kamu bisa main layangan nggak? Padahal dia melihatnya cuma bisa dekat segini. Apa yang kamu bisa gitu lah, contoh pertanyaan bahasa positif ya. Untuk apa sih kita tahu? Selain mengenali mereka, pastikan mereka itu diperiksa lebih lanjut. Menyemangati. Siapa bilang ini nggak perlu? Jadi goalnya bukan dikasih kacamata beres, tapi kita harus memberi semangat karena ada teknologi sekarang mah ya, dan memastikan mereka di lingkungan yang memungkinkan belajar optimal. Maksudnya apa? Dia bisa disarankan masuk sekolah inklusi misalnya, bukan sekolah biasa. Ujungnya yang paling kita pentingkan adalah meningkatkan kualitas hidup karena masih bisa melakukan pekerjaan dan hobi dengan aman ya. Jadi itu goal utamanya, goal jangka panjangnya. Bukan dapat kacamata dan melihat jelas seperti orang lain, karena belum tentu dia bisa melihat seperti orang lain. Ya, implikasinya bisa jauh sekali, apalagi pada anak kecil, karena blind ear-nya menjadi lebih panjang. Ya, yang bisa jadi low vision apa aja banyak ya. Ini adalah salah satunya ya. Dari mulai retinitis pigmentosa, ROP, katarak kongenital yang belum dioperasi, maupun yang setelah dewasa baru dioperasi, atau sesudah dioperasi tidak dikoreksi. Ingat, kalau tidak dikoreksi setelah operasi, bisa saja tajam penglihatan tetap tergolong low vision. Ya, dyskinesis segmen anterior artinya pembentukan segmen anteriornya tidak sempurna. Ya. Atau amblyop anisometrop yang tak terkoreksi, sama, dia tuh memerlukan kacamata tapi tidak menggunakan kacamata, atau walaupun dia pakai kacamata tetapi ukurannya udah sangat kurang, itu bisa juga menjadi low vision. Jadi bukan oh dia udah pakai kacamata beres, enggak, dia bisa undercorrect sehingga dia masih tetap nggak jelas melihatnya ya. Jadi ada yang dibawa, ada yang didapat. Kalau yang dibawa itu ya albino, bule, ya, anophthalmic, tidak terbentuk matanya itu, ya. Kalau yang didapat diabetik retinopati, hipertensif retinopati itu karena penyakit dasarnya yang lama sehingga terjadi komplikasi. Celaka udah jelas ya, kalau celaka rusak matanya. Tapi yang lebih sering adalah gabungan dari beberapa penyakit. Bisa saja, ya. Nah,
kita mulai kan dari anamnesis tadi ya, wawancara ya. Kadang-kadang anaknya itu masih malu atau rendah diri ya. Jadi kita membangun hubungan trust dulu supaya dia mau menceritakan, sehingga kalau dia cukup ceritanya nanti saran kita juga memadai gitu ya. Jadi intinya kita bukan hanya mengumpulkan data gitu ya, kita membangun hubungan gitu ya, untuk jadi juga dia diperiksanya lebih kooperatif ya. Glaukoma kongenital jangan lupa, miop gravior itu tadi ya, miop yang tinggi yang tidak atau terlambat dikoreksi ya, kasihan. Jadi ini adalah contoh dari gangguan lapang pandang. Yang normal lapang pandang itu luas ya. Lalu kalau terganggu bisa hanya tengahnya yang jelas, bisa justru tengahnya nggak jelas, pinggirnya jelas. Bisa terganggu sebagian-sebagian seperti yang sebelah kanan tengah itu ya. Jadi ya udah burem, tajam penglihatannya, lapang pandangnya pun terganggu, itu bisa terjadi ya. Ini ada 3 kesalahpahaman. Jadi kalau kita ketemu patologi mata, maksudnya dia matanya putih satu gitu ya, atau kecil satu. Udah gitu kita malas meriksa karena ya penglihatannya jelek karena itu. Lalu yang salah lagi ya, kalau dia ada patologi okuler, percuma deh gitu ya. Atau kalau dia naiknya sedikit, itu juga percuma, salah, itu semua salah. Untuk orang low vision, perbaikan dari 1/60 misalnya ke 6/60 atau 5/60 itu bermakna buat dia, walaupun buat kita mungkin tidak bermakna. Jadi satu, kita harus tetap periksa ya. Yang bisa ditawarkan apa? Berbagai alat optik dan non optik. Alat optik itu maksudnya semua kacamata, kaca pembesar, teleskop dan sebagainya. Tapi ada juga alat non optik. Nanti kita ada gambar-gambar lebih lanjut yang sama pentingnya, bahkan kadang-kadang diperlukan kedua-duanya ya. Pelatihan sesudah alat itu apa? Harus pelatihan dengan menggunakan alat itu ya. Satu lagi, kalau anak-anak pendidikan khusus, jadi dia nggak cukup dikasih alat itu terus beres di sekolah biasa. Kadang-kadang dia memang harus disarankan untuk ke sekolah inklusi atau sekolah di mana gurunya sudah ditatar untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Dan nyarinya tuh nggak susah, kita cari kalau di ini tuh ya, sekolah inklusi Garut di Google, keluar. Nah, kalau memungkinkan sampai begitu, kita kasih lihat sama orang tuanya, nih, ini mana yang dekat dengan rumah ibu, gitu, ya. Dan ini yang sangat membahagiakan sekali, teknologi modern itu banyak sudah yang menggunakan sampai artificial intelligence dan open source, artinya free, gratis. Ini apresiasi saya kasih kuning, karena anak-anak itu harus diapresiasi untuk mendorong dia mau lebih lanjut menggunakan, gitu ya. Walaupun kecil kan dia ragu-ragu, tapi apresiasi itu akan sangat membantu ya. Setelah anamnesis kita observasi ya, mengamati dia tuh misalnya datangnya melenggang jalan biasa atau meraba-raba atau ragu-ragu atau tersandung-sandung tadi gitu ya. Kita melakukan asesmen klinis biasanya bukan hanya visus ya, tapi sensitivitas kontras, lapang pandang, dan warna. Sebelumnya buat apa sih yang lain-lain itu diperiksa juga? Karena untuk orang-orang tertentu fungsi-fungsi visual lain itu sangat berpengaruh terhadap tata laksana atau saran. Jadi orang yang 2/60 karena glaukoma, masalahnya akan berbeda dengan orang yang 2/60 karena gangguan makula ya, degenerasi makula. Yang satu lapang pandang
perifernya yang terganggu, yang satu lapang pandang sentral yang terganggu. Sehingga kan sarannya bisa beda, ya. Sensitivitas kontras, kenapa kita repot-repot periksa sensitivitas kontras? Cepet-cepet aja. Untuk orang yang terganggu sensitivitas kontrasnya, dia tuh akan lebih banyak mengalami kesulitan. Jadi misalnya orang yang terganggu sensitivitas kontrasnya ya, misalnya di ruangan yang dindingnya putih, lantainya putih, tangganya putih, pegangannya putih, mejanya putih, dia bisa nggak jelas melihatnya sehingga tersandung-sandung. Ya, jadi harus diperiksa untuk sarannya juga. Ya. Nah, pemeriksaan visus kan sudah pinter semua ya, seperti biasa. Tapi nanti ada contohnya juga. Tapi perbedaannya dulu untuk anak low vision ya. Guru saya dulu bilang ya, jadi boleh diawali dengan kedua mata dulu untuk memberi confident atau kepercayaan diri anak itu ya. Boleh dari dekat dulu. Nah ini belum visus yang dicari. Dia cuma untuk gini. Coba lihat ini, terus dia jawab, oh betul, bagus, pinter, ya. Jadi dari dekat dan kedua mata. Nah terus ini baru kita melaksanakan yang sebenarnya, ganti dong chartnya, nanti dia hafal kan yang baru kita satu persatu gitu dan dari jarak yang seharusnya. Tapi langkah awal itu untuk anak-anak yang visusnya sangat jelek, kadang-kadang membuat dia percaya diri. Jadi dia mau. Kalau dia belum apa-apa udah disuruh lihat jauh, udah jelas nggak kelihatan, dia hopeless gitu ya. Chartnya juga macam-macam ya, tergantung umurnya. Kalau dia SD dan udah bisa baca dengan anak yang belum bisa baca, itu kan tentu chartnya berbeda ya. Follow up harus dengan chart yang sama. Nah ini ya, berdasarkan kelainan refraksi objektif. Jadi kita tentu pada orang-orang ini tidak akan pernah 6/6 atau 1/0 kan, sehingga kita berpegangan pada kelainan refraksi objektifnya, diketahui RM-nya atau streak-nya, misalnya 2 dioptri, kita akan berdasar itu ya. Visus dekat harus dikoreksi. Dicoba berbagai pencahayaan, tapi bukan makin terang makin bagus ya. Jadi ada orang yang memang perlu lebih terang dari yang lain. Coba single chart yang berjendela atau kita tutup itu seperti dilihat itu single chart itu kalau yang dipegang oleh dokter residen itu sekarang dia udah jadi SPM itu single chart. Karena pada amblyop kan harus memang single. Kan di Proctor juga ada yang dikasih jendela itu ya, yang lainnya ditutup, cuman dikasih lihat yang itunya aja. Ya, memperhitungkan jarak kerja, tapi dia boleh melihat lebih dekat daripada biasanya, karena mungkin memang dia nggak bisa lihat lebih jauh, ya. Notasi dari tajam penglihatan bisa dalam bentuk Snellen, jadi 6/18 atau 20/60, 20/60 itu dalam feet ya. Bisa dalam desima, kalau 0,3, nah itu kan sama dengan 6/18 itu dalam desima. Nah, kita menggunakan notasi M, misalnya 1 M dalam 4 meter. Itu karena orang low vision tuh mungkin dia jaraknya lebih dekat dari yang lain, makanya start lebih dekat. Kalau Snellen, kan kartunya mesti tetap di jarak itu, di jarak 6 meter ya. Jadi, orang low vision start di jarak yang lebih dekat, walaupun dia bisa melihat lebih jauh. Ya, tapi kita start aja dulu di jarak lebih dekat supaya dia percaya diri gitu, confident bahwa dia oke, chart itu bisa dia baca. Isyara, gambarnya nggak saya taruh karena udah terkenal, semua orang tahu ya, ada di sini di mana-mana. Hanya busa untuk defisiensi merah hijau yang biasanya herediter. Sedangkan yang satu, jadi yang satu lagi itu Van Swart-Munsell itu ada yang 16 buah, itu gambarnya ada yang di bawah itu ya. Dia itu bisa membedakan kelainan yang lengkap, juga kuning biru ya. Karena kelainan penglihatan warna itu bisa didapat. Kalau dia terkena penyakit tertentu, retina, dia bisa gangguan penglihatan warnanya. Tapi dia bukan dari lahir gitu loh. Ya.
Jadi kenapa penglihatan warna harus diperiksa repot-repot? Kenapa sih? Biar cepet aja, nggak usah. Ya, karena beberapa penyakit kita konfirmasi dengan penglihatan warna. Beberapa penyakit menyebabkan penglihatan warna. Jadi kita konfirmasi, confirm. Lalu beberapa penyakit memburuk. Nah, jadi kita untuk follow up. Ini memburuk nih penglihatan warnanya, ya. Terus daerah yang jauh terpencil nggak punya alat-alat ini, tidak usah putus asa. Guru saya ngatahin, mencocokkan pensil warna aja. Jadi 2 paket yang 36 buah, dia suruh mencocokin. Gitu. Jangan yang cuma 6 buah, gampang itu, yang banyak ya, yang beda-bedanya dikit, atau kain perca ya, bisa. Sensitivitas kontras ya, itu contoh-contoh catnya ya. Kita juga punya di Lea Simbol, kita punya di Hiding Heidi, kartu baca berbagai kontras. Tentunya tergantung usia pasien ya. Yang Hiding Heidi itu untuk anak yang kecil yang belum bisa bicara, jadi kita cuma melihat dia melirik kemana. Prinsipnya dia akan melirik kepada sesuatu yang berpola daripada sesuatu yang kosong. Jadi ada 2 kartu, yang satu berpola, yang satu kosong. Kalau dia ngelihat ke yang berpola, berarti dia bisa melihat pola itu, ya. Jadi ini juga kenapa diperiksa sensitivitas tadi disebut ya. Lapang pandang tadi, orang normal lapang pandangnya luas ya. Itu yang membuat orang tertabrak-tabrak, sehingga kita tahu anak ini nih ada gangguan lapang pandang enggak. Yang konfrontasi itu yang simpelnya ya. Tapi untuk anak-anak bisa seperti contoh di tengah itu ya. Jadi itu ada suatu objek yang menarik ya di tengah ya. Lalu dari pinggir pelan-pelan kita taruh objek lain. Saat dia melirik ke pinggir, bahwa dia melihat objek yang dari pinggir itu secara kasar itu lapang pandang dia ya. Dari beberapa arah, kiri, kanan, atas ya. Nah, yang kita punya tuh yang di kanan bawah itu ya, yang ada tangkainya itu Bernel ya. Jadi sama, dia harus fiksasi ke tengah, pelan-pelan dari pinggir. Nah, sampai dia melirik bahwa dia melihat. Nah, itu. Yang sebelah kanan itu lapang pandang Amsler. Kalau dia ada sesuatu pada makula, dia bisa bengkok-bengkok seperti itu ya. Dan Amsler itu ada yang hitam dengan latar putih ya. Itu lebih enak katanya buat orang low vision ya. Edukasi penting supaya dia paling sedikit bersedia kembali ya. Edukasi harus bahkan ya, karena itu membuat, jadi nanti pemeriksaan kita yang udah susah-susah payah, kalau dia nggak diedukasi penggunaannya, dia nggak bisa pakai, udah dia buang itu alat atau nggak dipakai. Jadi percuma semua kerja keras kita. Jadi harus diedukasi, ya. Hati-hati bully juga ya. Jadi kita harus tanyakan kalau orang kontrol itu dia pakai nggak alatnya, karena salah satu alasan adalah dia bisa dibully tuh. Dia nggak pakai karena digangguin gitu, diumpetin, diputer-puterin ya. Nah ini adalah alat-alat optik ya. Ada hand magnifier yaitu yang dipegang, yang punya pegangan ya. Ada stand magnifier itu yang dia harus nempel ke objeknya, itu seperti dilihat ya, yang sebelah kanan itu dome ya. Kita punya semua yang ini ya. Lalu teleskop. Apa sih bedanya teleskop dengan hand magnifier dan stand magnifier? Jadi kalau hand magnifier itu makin besar pembesarannya, kita harus makin dekat lihatnya karena titik fokusnya makin dekat kan, ya. Tapi kalau bagaimana kalau melihat jauh tapi ingin diperbesar? Ya, dia harus pakai multiple lens yang ada di teleskop. Jadi seperti kamera. Ya. Nah, ada lagi microscopic glasses, yaitu kacamata tapi bukan untuk mengoreksi kelainan refraksi, sebagai kaca pembesar. Ya, itu contoh alat-alat optik antara lain ya. Ini adalah alat-alat low vision stand magnifier yang optik dan non optik, yang illuminated dan yang tidak. Illuminated, alat ini tidak perlu menggunakan reading stand, sudah ada ininya. Kadang-kadang diperlukan penambahan cahaya, dan penambahan cahaya itu sebaiknya yang
menggunakan dimmer sehingga pasien bisa memilih mana yang dia paling nyaman. Manfaat dari stand magnifier ini kita masih dapat menulis dengan itu. Kan alat-alat bantu yang ini memerlukan reading stand supaya pasien tidak membungkuk dan memerlukan untuk memindahkan alat tersebut. Pasien-pasien yang memerlukan pembesaran yang tinggi, magnifier tersebut memerlukan internal illumination supaya jelas dan akan dilihat secara dengan jarak yang seperti ini dan harus berpindah ya. Tipsnya lagi, kalau dia disabilitas ganda, ada kan anaknya CP ya, cerebral palsy, jangan terlalu banyak stimulasi sekaligus. Mainan yang terang tapi ada bunyinya kricik, taruhnya pas di depan mata, jangan ya. Dia akan menghindar dia itu ya. Dia harus membawa kacamata lama, kaca pembesar atau alat-alat yang dia pernah diresepkan walaupun tidak digunakan lagi. Dibawakan buku atau sesuatu yang biasa digunakan untuk dicobakan gitu ya, dengan buku yang biasa digunakan. Alat itu mencukupi enggak ya. Dalam suasana bermain, bahasa yang positif sekali lagi ya, jadi mengurangi kata jangan, bisa baca ini enggak. Ini adalah berbagai alat-alat lain. Itu tuh yang oranye di atas itu adalah tinted glasses, bukan sekedar untuk gaya ya, semua kelihatan oranye, bukan. Dia sebenarnya enhance kontras, dia menambah kontras ya. Itu juga terlihat ada apa namanya, yang di sebelah kanan kecil itu magnifier yang foldable, jadi bisa dilipat dan jadi ya. Nah ini kita udah punya loh yang sebelah kiri bawah itu ya, video magnifier ya, sehingga buku bisa ditaruh di bawahnya dan kita bisa menggeser buku itu sehingga bisa diperbesar di TV yang di atasnya ya. Tapi kita juga punya yang kanan ini ya, bisa dipesan ya. Itu dicolokin ke any TV, ke TV manapun di bagian videonya. Nah, jadi dia tuh cuman sensornya aja ya. Jadi monitornya itu menggunakan TV. Ya, kalau yang di sebelah kiri itu yang lengkapnya ya. Jadi dia bisa di colornya, warnanya bisa diganti, kontrasnya bisa diganti. Itu apa katanya? Pertanyaan ya? Cara menggunakan. Oh iya. Nah ini kita juga selain kita edukasi, kita harus mempunyai tulisan, maksudnya yang diberikan kepada dia dari dengan huruf-huruf yang besar, walaupun kita anggap gampang gitu ya, tapi harus dikasih seperti ini cara menggunakan. Nah ya, kita kasih itu ya. Ini ada alat bantu optik. Ya, yang lain itu teleskop ya. Oke. Oke. Dok, waktu pemaparan 15 menit lagi. Oh ya, oke. Cara menggunakan teleskop, mula-mula kalungkan talinya, pegang dengan dua tangan, bagian empuk, yang bagian empuk yang menempel di mata. Pegang dengan kedua belah tangan, lalu cari fokusnya. Kelihatan diputar. Ya, ini adalah keuntungan dan kerugiannya ya. Jadi yang terutama adalah pembesarannya ya, stand magnifier dapat lebih besar ya. Sabar, latihan, dan dukungan ya. Nah kita punya loh, ini Briken itu adalah tongkat yang punya sensor, jadi dia akan berbunyi atau akan bergetar gitu, dan dia punya
Sherlock, jadi dia ada aplikasinya ya. Itu buatan anak bangsa. Jadi ini kok nggak jalan? Jadi mempunyai 2 sensor dia ya. Jadi sangat membantu, tapi harus orang yang mau belajar ya. Kualitas hidup, sekali lagi kualitas hidup yang lebih baik ya. Ini ada alat non optik ya. Itu book stand. Jadi book stand itu supaya anaknya nggak buku. Kita udah punya nih, ada di koperasi ya. Ini tadi sudah tata laksananya. Nah, ini adalah brosur-brosur Cicendo dan tempat di Cicendo. Anak yang latihan orientasi mobilisasi dengan tongkat. Nah, ini. Jadi banyak yang bisa di-download dari Play Store ya. Aplikasi Talkback misalnya atau tap-tapsi untuk melihat uang. Jadi dia uangnya ditaruh terus nanti ininya ngomong ya. Sunuben itu ganti tongkat, jadi dia juga sama. Ada sensornya, dia bergetar atau berbunyi tanpa harus menubruk. Jadi dia pada jarak tertentu sebelum nubruk gitu. Halo. Nah ya, jadi cepetan. Ya, bahkan Kemdikbud sudah bikin buku-buku untuk ini ya, yang itu ya. Nah audiobook nih ya, ini bisa di capture, tapi ini kan akan dikasih ya nanti ininya ya. Kita membuat buku yang direkam ke CD ya. Sementara kita baru punya audio box-nya, kita baru mau mulai karena itu masih bau lem yang masih bikin pingsan gitu ya. Tapi Yayasan Mitra Netra dan Abioso itu sudah bikin buku-buku yang di-CD-kan ya. Kita juga kalau di sini mau nanti bisa menjadi volunteer untuk menjadi pembaca. Jadi kita wakafnya wakaf suara. Ya. Kita baru bikin aturan-aturannya. Nah, apa perannya? Bahwa jumlahnya besar. Bahwa kita harus bekerja sama, kita nggak bisa sendiri-sendiri, ya. Kita harus bekerja sama karena banyak sebenarnya yang bisa kita kerja sama. Jangan lupa guru SLB, orang tua sendiri, sekolah inklusi SLB-nya sendiri, Pertuni, Samsi Duha, Helen Keller, Perkins, banyak sekali ya. Jadi kerjasama, kita mungkin sementara ini masih sendiri-sendiri ya, atau harus lebih banyak kerjasama jauhnya. Ya, halo, ya. Role model, lalu orang tua bisa juga membantu gimana merubah paradigma, misalnya tentang cita-cita. Nggak usah dia jadi apalah gitu, artis apa yang gimana, atau nggak usahlah dia meneruskan usaha keluarga kalau dia memang low vision ya. Jadi orang tua bisa membantu dengan itu. Jadi dia tidak tertekan karena harus meneruskan usaha orang tua. Lihat, ini adalah salah satu apa namanya yang kita buat juga. Ini kalau lambat bukan salah saya loh, ini udah ditekan-tekan. Udah ditekan-tekan. Oh ini Oke. Ini kacamata pembesar. Nah ini ya. Jadi ada ini kira-kira kalau kelainan itu apa sarannya gitu. Jadi kelainan makula misalnya bisa pakai CCTV, komputer dengan pilihan cetak besar atau filter kuning dan sebagainya. Slide. Ini yang penting ya, karena sudah ada di dalam komputer kita, nggak usah beli lagi gitu, maksudnya accessibility buka, nanti ada ease of access, nanti dibuka lagi, bisa terjadi, bisa mengatur pembesaran huruf di komputer. Slide. Kalau Apple lain lagi ya.
Apa sih hubungannya? Ya, cara belajar itu kan banyak, audio, kinestetik, tapi audio visual itu paling tinggi persentase. Jadi kalau dia kehilangan akses melihat, bayangkan betapa terbelakangnya dia. Motorik terganggu karena dia nggak melihat contoh, dia nggak bisa olahraga karena dia nggak lihat contoh kan, gitu. Jadi kualitas bangsa rendah dan dia akan menjadi beban untuk keluarga maupun ini. Ini penting juga nih ya. 80% tuh pembelajaran itu melalui visual, ya. 5-8% bermasalah penglihatan. Nah, 5-20 orang per tahun tuh ambliop. 11% mata buta dari ambliop saja. Ya, jadi betapa angka-angka ini bilang bahwa kalau kita membantu seorang anak untuk mengakses penglihatan, kita membantu banyak buat dia. Nah, 80% dia belajar dari penglihatan. Ya. Bukan hanya integritas fisiknya, kepercayaannya diri juga kurang ya. Mungkin dia nggak bisa berekreasi yang cukup, kasihan ya. Jadi ayo kita sama-sama membantu anak-anak untuk slide punten next saja dari situ ya. Harus berpikiran bila pasien itu saya. Slide. Jadi harus ngetim ya. Perawat, dokter RO ya. Dan ranah lovisin itu sebenarnya ranah rehabilitasi dan pelatihan ya. Jadi bukan selesai di pemberian alat ya, harus dicobakan. Latihan. Nah, ini tips-tips sedikit ya, bagaimana caranya dia supaya mau kontrol kembali aja ya. Jangan memberi janji palsu. Jangan bilang dia akan bisa lihat seperti dulu atau seperti temannya yang lain. Slide. Ya, slide. Ya, slide. Ini tadi udah ya, sudah sama dengan tadi. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya, jangan usah dari atas. Tadi udah ada ternyata di itu. Yang bawah aja deh, yang coba. Menit sih. Ini enggak? Iya. Terus. Stop. Ya. Yes. Selanjutnya. Nah ini boleh nih slide.
Ya, di play ya. Aplikasi Speechify merupakan salah Ini satu teknologi. teknologi OCR atau text to speech yang tersedia di Play Ini Store buatan maupun App presiden Store. juga. Cara penggunaan, Ini buka tersedia di aplikasi Play Store. Speechify, kemudian pilih kamera dan arahkan kamera smartphone Anda Dia ke bisa tulisan yang membaca Anda itu. ingin baca. Tuh lihat ya tulisannya, color vision, visual field lighting. Diarahkan ke situ, terus nanti Aplikasi Speechify jadi ada dua akan merekam optical tulisan yang tertangkap kamera sehingga tulisan dapat didengarkan oleh pengguna. 28 color vision, 9 visual field, 30 lighting, 31 vision, rehabilitation. Nah, itu kan tulisannya tadi begitu. Jadi satu dia kenali, kedua dia ubah menjadi suara slide. Tapi itu tinggal lihat di sini. Nah ya, bekerja dengan jarak terbaik, kontras, itu adalah ruang rehabilitasi kita yang baru. Slide. Nah ini mitos, salah ini ya, jangan percaya, salah. Slide. Ingat bahwa dokter dapat merasakan, tapi ahli rehabilitasi dapat membuat pasien itu bisa menggunakan alat tersebut. Diresepkan nggak cukup, ada latihannya, itulah rehabilitasi ya. Slide. Nah ini adalah organisasi-organisasi yang bisa kita kerjasamakan atau tanyakan atau ikutan atau sarankan kepada pasien ya. Slide. Nah ini adalah Rumah Sakit Siti Cendo dengan emailnya, Facebooknya, Twitternya, www-nya, sehingga mari kita bersama-sama. Hanya dengan bersama-sama lah kita bisa. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bukan hanya berhenti di sini, tapi ada kerjasama lanjut, ya, ada kelanjutan dari ini, ya. Baik. Terima kasih Dr. Lita atas pemaparannya dengan materi yang sangat luar biasa, ilmu baru buat kita semua. Bukan hanya kita sebagai tenaga kesehatan, namun ini juga ilmu yang sangat berharga untuk masyarakat luas. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama, ini katanya ini pertanyaan, ini ada perawat yang juga sekaligus mengelola PAUD, katanya. Oh, bagus. Ya. Dan melakukan pemeriksaan berkala selama 3 bulan. Tetapi yang hal rutinitas yang dilakukannya biasanya hanya tentang fisiknya seperti tinggi badan, berat badan, lain-lain. Dan untuk penglihatan biasanya kerjasama dengan guru apakah ada keluhan atau tidak. Nah, mungkin dari mereka itu bertanya, pemeriksaan mata yang bisa dilakukan untuk mendeteksi low vision itu seperti apa? Mungkin yang dasarnya, karena mungkin keterbatasan dari alat untuk mendeteksi penglihatan. Jadi kartu screening sebenarnya ada yang di Ofcom yang tumbling itu ya. Tetapi yang tadi saya sebut ya, anaknya sering dia tekut gini ngelihatnya. Udah indikator gitu ya? Ya nggak usah dia mengeluh ya, atau jatuh aja melulu, nabrak aja melulu, nah, atau ya itu mojok, dia diem, itu mungkin karena dia nggak lihat kan, ya. Jadi ini kita punya jadi di sini ada diktat juga ya sebenarnya apa keluarga dapat membantu. Tapi yang tadi disebut tuh ya, pengennya perginya sama orang aja, terus minder gitu, salah melulu, itu tugasnya nggak bisa nyari, nggak bisa, itu kan mungkin bukannya bodoh, dia mungkin nggak lihat jelas. Itu sudah cukup untuk membawa kita memeriksakan, menyuruh kita memeriksakan. Jadi nggak usah kita yang pakai alat yang melakukan visus gitu, nggak usah itu dulu. Jadi mungkin lebih memperhatikan betul sikap dia, keseharian dia. Iya, matanya micing-micing. Ya. Atau gini, orang tuanya udah pakai kacamata orang tuanya tebal. Nah, mungkin kan anaknya ada kacamata juga gitu. Jadi dari situ aja dulu, ya. Baik, pertanyaan lainnya,
Oh ini katanya dok, selain itu kan yang tadi untuk cara mendeteksi di awal ya. Sebentar. Jadi semua yang anaknya orang tuanya pakai kacamata periksa gitu aja bisa. Apalagi kalau dia melihatnya udah deket begini. Terus Nah, cara pencegahannya katanya dok. Bagaimana cara pencegahan penglihatan yang sudah untuk mencegah terjadinya penglihatan sampai ke low vision? Apalagi mungkin dengan era digital saat ini ya dok ya. ada yang bisa dicegah, ada yang nggak bisa dicegah kan. Tadi penyakit yang dapat dari lahir kan nggak bisa dicegah. Atau matanya nggak terbentuk, itu kan nggak bisa dicegah. Dia cuma bisa dikompensasi istilahnya ya. Tapi yang kalau mau dibilang mencegah adalah gini, ya itu tadi. Ya kan ada yang namanya ambliop. Kalau dia harusnya pakai kacamata tapi enggak, udah gede baru dia pakai dan akhirnya visusnya tidak bisa bagus lagi karena dia ambliop. Nah, sehingga deteksi dini dan intervensi dini artinya jangan sampai telat kalau dia butuh kacamata tuh dia nggak dikasih kacamata, Harus segera diberikan. segera. Jadi periksakan aja kalau kita curiga, sehingga kalau dia memang harus pakai kacamata dia segera Terus dipakai gitu ya. laksana, kalau nggak dia keburu ambliop. Nah itu bolehlah mencegah. Tapi kalau celaka kan nggak bisa ya maksudnya. Tapi bisa juga karena dia nggak melihat maka dia celaka, maka lebih berat lagi sakitnya, ya bisa juga. Jadi harus lebih diperhatikan sama keluarga, mungkin Atau dirutinkan. didampingi dan pemeriksaan rutin berkala ya dok. Bapak Ya? ibunya pakai kacamata, anaknya periksa gitu. Baik dok, ini kalau di Cicendo nih dok, layanan apa aja nih yang tersedia ada di Cicendo untuk mengatasi pasien dengan low vision? Ya, selain dari pemeriksaan rutin, yaitu tadi kan ada layanan low vision yang memeriksa bukan hanya tajam penglihatannya ya, tetapi warna, penglihatan warnanya, lalu lapang pandangnya, yang secara kasar maupun yang secara pakai Humphrey gitu ya, sehingga hanya atas dasar pemeriksaan yang lengkap, sarannya juga bisa benar. Nggak lengkap, sarannya belum tentu tepat, karena tadi 2/60 di glaukoma kan beda dengan 2/60 di degenerasi makula misalnya, yang satu ganggu lapang pandang tinggi dan satu ganggu lapang pandang tengah. Itu sarannya beda karena kesulitannya beda. Dulu ya, harus dipastikan dulu penyebabnya apa. Betul, sehingga betul. nanti rehabilitasinya bisa disesuaikan lebih terarah lagi gitu dok. Ya. Untuk rehabilitasinya sendiri dok, apa aja nih yang ada di Cicendo dok? Nah kita sekarang sedang ingin membangun, jadi ada ruangan baru untuk sensori. Ini mungkin nanti Bu Cucu akan lebih lengkap menjelaskannya ya. Ada contoh-contoh lebih lengkap. Untuk anak-anak multiple disabled. Jadi gini, intinya gini, kalau anak-anak yang gangguan penglihatan yang berat, dia kan jadi nggak pernah ngelihat orang lari-lari, dia nggak tahu contohnya, jadi dia motoriknya terganggu karena dia takut jatuh, ibunya dari jauh teriak, alah jatuh, jadi dia berhenti ya, jadi dia nggak kurang eksplor. Nah di sini ada tempatnya di mana dindingnya empuk, lantainya empuk, dia nggak usah takut jatuh. Dan nanti kalau ada ahlinya, fisioterapi dan occupational therapist bisa lebih lanjut diberi latihan-latihannya gitu. Jadi insya Allah kita udah studi banding dan udah ada program oleh Dr. Lili untuk multiple disabled itu. Jadi kerjasama multidisiplin ya dok ya? Betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Feni Nurjana. Katanya yang pertama kriteria visus low vision tadi ya sudah ya Bu terjawab yang kurang dari 0,3. Lalu nih apakah bila mata kanan visusnya bagus 6/6 dan mata kiri 6/20 apakah termasuk kriteria low vision? Jadi yang mata satunya bagus cuma sebelah? Enggak sih sebenarnya karena mata satu masih bagus, tetapi yang 6/20 tuh koreksi juga dong. Mungkin kalau dia dikoreksi jadi 6/6 juga. Mata yang satu, ya, dok, ya? Betul. Jadi kalau visus dasarnya segitu belum tentu dia low vision kalau dia bisa dikoreksi. Kalau yang low vision itu dia tidak bisa dikoreksi menjadi lebih bagus dari 6/18. Jadi ya, ini dok ada lagi katanya. Mungkin ini karena di masyarakat ya dok ya. Instrumen apa saja yang bisa nih diusulkan untuk sekolah-sekolah sebagai dasar
pemeriksaan atau deteksi penglihatan pada anak sehingga bisa diusulkan ke dinas pendidikan setempat. Iya, ada tuh kartu screening, saya maaf nggak bawa nih, yang E itu yang pernah Yang ada satu itu yang E gede itu, sudah gitu di baliknya ada E kecil-kecil. atau Iya. mungkin Kak bisa ini Dok koordinasi dengan bagian opung kita jadi datang ke Mungkin, Cicendo ya. bisa mungkin ya. Ya, Tapi jadi bisa untuk biar lebih biar lebih tepat alat untuk deteksi dini ya, screening. bisa datang ke bagian oftalmologi komunitas yang ada di Cicendo. Dan kalau untuk yang low visionnya kita ada unit low vision ya Dok ya. Nah, jadi Bisa datang ke Cicendo. Mereka sudah melakukan itu ya, deteksi dini ke sekolah-sekolah kalau nggak salah opung itu ya. Tetapi kita nggak usah ikut program itu kalau udah jelas ya matanya putih 1, kecil 11, segala Sarankan aja langsung. cepat diperiksa aja. Oke, baik. Terus waktunya. Oke. Dok, mungkin untuk pertanyaan semuanya sudah terjawab ya. Terima kasih bagi para peserta yang sudah bertanya dan pemaparan dari Dr. Lita yang luar biasa. Saya simpulkan ya untuk termin pertama ini. Pesan terakhir boleh? Oh ya boleh. Katanya Dr. Lita silakan. Walaupun udah pernah, tapi pokoknya periksakan. Bukan hanya anak sendiri, nanti lihat tetangga-tetangganya, ada nggak? Harus peduli ya. Iya, yang neneknya. Itu tuh masa depan kita loh, kalau kita umurnya sampai 90, Iya, kita bisa loh jadi low vision, gitu aja. Mertuanya, ayo sayang mertua, Ya, baik. orang tuanya, ya periksakan gitu kalau kita sih. Ya. Baik, kita simpulkan saja untuk termin pertama ini. Jadi low vision itu memang kondisi penglihatan terbatas meskipun sudah dioperasi, sudah diberikan koreksi kacamata maksimal, tetapi penglihatannya masih 0,3 ke bawah ya. Sehingga itu harus dioptimalkan dan tentunya support dari keluarga, support dari lingkungan sekitar itu sangat membantu untuk membangun emosional bagi penderita low vision itu sendiri. Untuk pendidikannya mungkin bisa dibantu oleh keluarga diarahkan ke sekolah inklusif dan tentunya banyak aplikasi yang dapat membantu pada pasien low vision itu. Dan untuk lebih jelasnya memang sebaiknya kita ada unit low vision. Ya. Mungkin seperti itu Dok ya. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.